Perkenalkan, nama saya Lucy Kumalasari. Saya dari kelas 2B Prodi Teknologi Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai stack pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Perlu kalian ketahui, tumpukan adalah sebuah kumpulan data di atas data yang diletakkan di atas data yang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang ada di dalam stack. Stack ini memiliki sifat LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk, maka data itulah yang akan pertama keluar duluan. Setelah kalian memahami konsep stack, saya akan menjelaskan sedikit. Sekarang saya akan menjelaskan program stack yang ada di codingan ini. Yang pertama, define max. Ini artinya saya bisa menginputkan data hanya 4, tidak boleh lebih dari 4. Kemudian, using namespace std. Fungsi ini adalah untuk menjalankan semua program yang ada di codingan ini. Selanjutnya, struk tumpukan integer atas, integer data max, dan t. Ini maksudnya adalah struk yang terdiri dari variabel atas bertipe data integer dan variabel data dengan max 4 bertipe data integer ada. Kemudian, struk ini akan menggunakan t sebagai objeknya. Selanjutnya, void awal t atas sama dengan -1. Ini maksudnya adalah prosedur array dengan nama awal nih, di mana nilai dari prosedur tersebut mempunyai nilai t atas sama dengan -1. Ini digunakan untuk menempatkan indeks awal, yaitu posisi -1. Berikutnya adalah integer kosong. If dalam kurung t atas sama dengan -1, return 1, else return. Artinya, ini adalah fungsi kosong yang berguna untuk memeriksa apakah tumpukan bernilai kosong atau tidak, atau ada isinya. Indikator bahwa tumpukan itu kosong yaitu ketika posisi indeks t atas sama dengan -1. Jika posisi t atas tidak sama dengan -1, maka fungsi kosong tidak bernilai false atau 0, yang artinya tumpukan tidak kosong. Selanjutnya, integer penuh dalam kurung buka kurung kurawal if t atas sama dengan max -1, return 1, else return 0. Ini artinya fungsi penuh yang berguna untuk memeriksa apakah tumpukan bernilai penuh atau tidak. Indikator bahwa tumpukan itu penuh yaitu ketika posisi indeks t atas sama dengan max -1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jika t atas belum 3, maka tumpukan belum penuh atau fungsi penuh bernilai 0 atau false. Maksud dari codingan yang ini adalah jika setelah data pertama diinputkan, maka variabel atas akan bernilai ada di posisi pertama karena ada t atas plus plus. Ini t atas plus plus. Kemudian, jika data diinputkan ke data kedua, maka posisi variabel atas akan bernilai atau ada di posisi kedua dan akan menghasilkan output pada layar. Data kedua yaitu 6 akan masuk ke posisi kedua, begitu pula seterusnya sampai tumpukan itu maksimal 4. Nah, jika sudah maksimal 4, jika diinputkan lagi, maka tumpukan itu akan penuh. Program selanjutnya yaitu void tampil. Ini artinya sebelum menghapus data,
maka perlu dicek apakah tumpukan itu kosong, karena ada yang bisa dihapus. Oke, selanjutnya adalah program void tampil. Jadi sebelum menghapus data, maka perlu dicek apakah tumpukan itu kosong, karena yang hanya bisa dihapus adalah tumpukan yang isinya T atasnya bukan -1. Kemudian void bersih. Prosedur ini digunakan untuk membersihkan beberapa tumpukan. Jika T atasnya sama dengan -1, maka artinya itu tumpukan kosong. Program selanjutnya yaitu integer main. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua prosedur di atas. Awal. Ini artinya menandakan bahwa fungsi tersebut diawali dengan -1. Selanjutnya terdapat perulangan do while yang di dalamnya terdapat pemilihan kondisi, yaitu case 1, case 2, case 3, case 4, dan case 5. Case 1 digunakan untuk menginputkan data. Case 2 digunakan untuk menghapus tumpukan paling atas. Case 3 untuk menampilkan tumpukan data yang sudah diinputkan. Case 4 untuk membersihkan seluruh tumpukan data, dan case 5 untuk keluar dari tumpukan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mencoba programnya dengan menginputkan beberapa data. Sini saya akan merunning dan menginputkan data. Ini dia. Di sini sudah tadi, karena case-nya 1 itu adalah input, yang 2 itu hapus, 3 tampil, 4 bersihkan, 5 keluaran. Oke, sekarang saya akan menginputkan dengan memilih nomor 1. Kemudian saya akan memasukkan data pertama, yaitu 5. Oke, maka akan muncul data awal masuk, data awal 5 masuk ke stak. Kemudian saya enter dan satu lagi, kemudian saya akan memasukkan data 6. Demikian video yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.